Selamat datang di acara Fun Cooking with Senior bersama Serenity Cooking. Kali ini kami akan kedatangan tamu jamuan meja makan. Beliau adalah Bapak Muhali, salah seorang warga yang tinggal di Rukun Senior Living. Kita akan berbincang tentang bagaimana memahami karakter setiap generasi, mulai dari generasi baby boomers, milenial, hingga generasi zilenial. Selamat menikmati perbincangan kami. Halo Pak Muhali. Selamat siang, Mbak. Siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Silakan duduk Pak. Baik. Terima kasih. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa sekarang nih? Dibilang sibuk tidak terlalu ya. Intinya kan sebenarnya bantu adik-adik di manajemen. Oh di sini. Rukun. Iya. Oke. Udah berapa lama Pak di sini Pak? Belum lama menjelang pandemi. Oh, oke, menjelang pandemi. Pak, ini kebetulan tadi saya bikin lepet jagung sama ada kelapa muda, boleh dijipin Pak? Sedap, mantep banget ini. Haus pasti ya? Ah, Siang-siang. di suasana begini, Suasananya. siang-siang di outdoor ya. Iya. Mantap. Saya cicipi ya. Siap Pak? Kelapa murni nih Pak dari sini. Betul, luar biasa. Segar. Baru dipanen, kerasa segernya. Iya. Ini Pak ada lepet jagung tadi saya bikin Oke. dari ketan sama jagung. Bisa bisa konsumsi jagung sama Sampai ini, sejauh ini, alhamdulillah saya tidak punya pantangan Oh, terhadap syukurlah. makan. Oke. Silakan Pak. Oke. Pak, ini kan kalau di manajemen itu berarti ngurus ini juga ya Pak ya, kayak SDM kayak gitu. Oh ya, kan apa ya, luas kan cakupan manajemen itu apa saja. Ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen keuangan, manajemen kepersonaliaan misalnya gitu ya. Ya segala macam. Pak, ini kan ada kalau sumber daya manusia itu kan sekarang nih banyak gap ya. Gap usia gitu ya. Kayak misalnya usia di atas 60 sama anak-anak muda zaman sekarang ini kan pasti ada gap ya. Kalau dalam istilahnya ini ada generasi baby boomers, ada generasi X, Y, ada Y Z. sama Z. Oke Pak, kalau secara sederhana nih Pak, bisa dijelaskan Pak, generasi baby boomers, X, Y, dan generasi Z itu Generasi Z. Oke. apa sih bedanya gitu? Oke, pertama mungkin generasi baby boomer ini dulu ya kita jelaskan. Itu biasanya yang disebut itu yang lahir tahun 1946 sampai 1964. Sesudah itu 18 tahun kemudian berlangsung generasi X. Kemudian 15 tahun lagi berikutnya itu generasi Y. Habis Y itulah generasi Z. Yang sekarang ini umumnya generasi Z dan generasi baby boomer ini kan masih dalam interaksi yang kadang-kadang atau bahkan sering malah bersama-sama. Jadi gapnya ini dalam satu interaksi ini dia bisa melangkah 30 tahun. Iya, secara sederhana kita bisa simpulkan bahwa gap umur antara baby boomer dengan Z ini 30 tahunan. 30 tahun. Iya. Z ini berarti di bawahnya milenial ya Pak? Ya, sesudah milenial itu millennial. Z. Bahkan yang sekarang ada itu udah alpha. Oh, udah alpha. Iya. Karena Z itu 15 tahun. Ya. Sudah itu alpha. Makin alpha makin mainnya adalah apa namanya ya, sudah keterkaitan dengan teknologi. Terutama teknologi informasi luar biasa. Generasi anak-anak kecil sekarang ini ya Betul, berarti. anak-anak kecil sekarang itu sudah terbiasa dengan gadget. Anak-anak balita udah pegangnya gadget semua. Iya. Ya. Nah ini per gap ini kan pasti
ada karakter yang berbeda gitu Pak. Persis. Bisa dijelaskan Pak, karakter yang melekat pada generasi baby boomers itu seperti apa, X seperti apa, Y seperti apa gitu Pak? Ya, kita tentu kalau bicara ini bisa sangat luas banget gitu ya. Kita hanya ambil yang pokok-pokoknya saja. Terutama yang baby boomer ini kan memang lahir tahun itu ya, sesudah kemerdekaan kalau di Indonesia. Jadi kalau dilihat mungkin kebanyakan sekarang itu adalah generasi yang waktu itu sesudah merdeka mereka seakan-akan ya mereka lah yang memiliki yang harus mengisi kemerdekaan ini, kemudian mereka yang mungkin merasa lebih memiliki sehingga bisa saja gayanya itu entah itu di dalam memimpin dan sebagainya itu kayak masih pokoknya diktator gitu ya. Bisa saja seperti itu gitu. Tapi ini secara umum kan ya, masing-masing tentu secara individu bisa berbeda-beda. Sementara generasi yang Z ini buat dia itu kan apa sih sekarang yang penting bagaimana kita dengan kecepatan yang tinggi melakukan proses-proses. Kalau dulu mungkin kan proses itu harus dilalui. Nah, ada birokrasinya gitu ya. Harus kemana dulu baru kesini gitu. Kalau anak sekarang generasi Z ini ya bisa dibilang generasi instan ya Pak ya. Bagi mereka itu informasi bisa didapat dari mana saja. Kalau orang dulu mungkin kan tanya baca dulu koran, tanya, cari referensi buku. Kalau misalnya ini kan ke atasannya nanya langsung. Sekarang anak-anak sekarang nggak perlu tanya. Kalau misalnya itu ada struktur atasan pakai sistem. Mereka udah dari mana saja bisa dapat. Nah, hal yang seperti inilah gap yang seperti ini yang perlu dikelola, di manage sehingga menjadi kekuatan dalam organisasi, bukan saling nabrak begitu ya. Nah, ini kan kalau generasi Z ini berarti mereka lebih melek teknologi, sedangkan yang generasi baby boomers ini mereka kan masih dengan cara manualnya ya Pak ya. Nah, untuk gimana sih cara biar misalnya dalam satu atap itu mereka memiliki komunikasi yang baik di antara gap generasi baby boomers dan generasi Z ini? Yang ini yang memang diperlukan adalah bagaimana kesepakatan. Kalau dalam sebuah organisasi, culture dari organisasi itu memang harus dibangun supaya supaya terjadi komunikasi yang baik itu. Ya di manajemen rukun ini ya syukur ya bahwa gap seperti itu boleh dibilang ya tidak terjadi ya, karena yang generasi yang baby boomernya atau yang benar-benar yang dari dulunya itu sangat membuka komunikasi itu. Sangat membuka. Istilahnya adalah open minded ya. Open and direct. Silahkan gitu. Nah, sementara yang perlu diperhatikan dari sisi generasi Z ini adalah bagaimana mereka itu belajar tentang wise. Karena wise itu umumnya sudah ada di orang yang dengan ini yang matang. Nah, kadang-kadang kan ya kita sebagai generasi boomer kadang-kadang ya kita memahamilah mereka. Kalau mereka itu misalnya tidak seperti dulu. Kalau dulu kan kayaknya birokratis benar tadi ya. Kaku harus ya, ini gitu. Harus nunduk sekarang banget. itu ya silakan aja. Mereka menganggapnya setara ya, aja gitu. Setara saja. Nah, dengan adanya komunikasi yang open and direct seperti itu, ya semua pihak harusnya merasa nyaman. Karena apa? Karena yang baby boomer akan merasa mendapatkan pelajaran dari hal-hal baru yang sudah dialami oleh generasi Z. Sementara yang generasi Z belajar tentang kebijakan kan gitu ya, sopan santun. Wah, ini kalau dipadukan luar biasa, menjadi sesuatu yang sangat saling melengkapi. Ini sebenarnya nggak cuma di organisasi aja ya Pak, di dalam satu keluarga, satu atap pun kalau misalnya ada generasi yang berbeda, ini harus punya pola komunikasi yang baik gitu. Nah, itulah kadang-kadang saya kira bukan suatu hal yang bukan sesuatu yang jarang terjadi, bahkan lumrah terjadi ya, bahwa di dalam sebuah keluarga generasi baby boomer tadi itu merasa ditinggalkan.
oleh oleh keluarganya sendiri yang Padahal memang satu rumah ya? Padahal satu rumah. Oke, ditinggal main gadget itu merasa sendirian. Iya, Gitu ya. apakah bisa kadang-kadang kalau nggak tahan kan merasa tersinggung. Iya benar. Nggak sopan ya ini anak diajak ngomong Iya. pegang handphone gitu ya. Anak-anak sekarang itu kalau misalnya dipanggil sekali, halo, gitu kan, belum tentu loh satu kali dia langsung Bener. langsung datang karena dia masih asik dengan Iya. gadgetnya. Karena fokusnya di situ. Iya betul. Dibilangnya tidak sopan. Dibilangnya Padahal sebenarnya tidak dia sopan. sedang melakukan suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan. Ya, Ya. yang orang mungkin mikirnya kerja kok dari handphone gitu ya. Persis gitu. Nah, pola-pola seperti itu kalau tidak dipahami oleh generasi baby boomer kan menjadi Masalah. ini sendiri kan, Iya, sakit iya. sendiri. Iya benar-benar jadi tersinggung. Nah ini kira-kira untuk orang-orang senior ya yang sekarang Ya. baby boomers ini kan sekarang jadi senior. Iya gitu betul ya. senior Ini untuk mendapatkan kenyamanan itu apakah dengan mereka mendapatkan lingkungan yang baik gitu yang sama-sama satu lingkungan sama mereka seperti tinggal di rukun senior ini menjadi salah satu solusi gitu Pak untuk mereka mendapatkan kenyamanan di era yang sekarang era generasi Z ini Pak. Ya, saya kira pilihan yang tepat ya. Salah satu menjadi alternatif yang baik itu tinggal di sebuah kawasan di mana di dalamnya itu dikelola oleh profesional yang memahami. Biarpun dikelola oleh para milenial atau generasi Z, tapi generasi Z ini memahami bagaimana perilaku dari ya. baby boomer. Oke. Nah, itu peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh senior. Di samping itu, dengan adanya di suatu tempat yang bersama-sama, para senior yang satu generasi ini bisa berkumpul, saling bercerita, saling bermain sesuai dengan masanya waktu itu main apa. Itu mereka bisa memilih kan nantinya. Ya, kualitas hidupnya jadi lebih baik ya Pak ya. Tentu, karena tadi ada komunikasi yang cair antar sesama mereka, kemudian antar ini dengan personil yang melayani di kawasan ini, kawasan senior. Jadi memang personil di sini walaupun gap generasinya jauh, mereka sudah diberi pemahaman. Tapi mereka sudah diberi pemahaman, diberi keterampilan untuk menangani yang seperti itu. Bahkan jangan-jangan boleh dibilang bisa jadi sangat lebih dekat dibanding keluarga ininya gitu. Kalau yang sudah sangat terikat ya, bisa sangat bagus. Ada nggak sih Pak, maksudnya di sini kasus yang mereka memang lebih nyaman tinggal di sini karena di keluarganya itu merasa ditinggalkan seperti itu? Mungkin sebenarnya kalau merasa itu agak sulit diungkapkan ya oleh mereka karena itu kan buat mereka ya tidak nyaman juga bagi yang menyampaikan, keluarganya juga nggak nyaman. Mungkin tidak sampai hati untuk mengungkapkan, tapi kita bisa melihat kan dari perilakunya itu, apakah di sini mereka merasa lebih bahagia, lebih ceria. Nah itu kita bisa nilai. Tapi sebenarnya mereka nggak ditinggalkan juga sebenarnya ya, tapi kayak perasaan itu kan karena ya itu tadi beda generasi, kita udah sibuk masing-masing di generasi ini dengan teknologi. Sedangkan mereka masih butuh teman untuk berinteraksi secara langsung seperti itu. Betul, itu hanya perbedaan persepsi aja. Perbedaan persepsi. Jadi yang baby boomer tadi mempersepsikan bahwa saya mungkin seperti dirasa ditinggal, sementara yang generasi milenial atau Z sebenarnya mereka tidak bermaksud seperti itu. Benar. Mereka mungkin memasukkan orang tuanya ke dalam komunitas yang seperti ini agar lebih bahagia, begitu kan ya. Sebenarnya tidak ditinggal. Toh mereka pun juga bisa berkunjung anytime kan. Anytime bisa menginap juga. Bisa menginap juga. Benar banget Pak. Nah ini bisa mengubah persepsi orang ya Pak ya tentang menitipkan orang tua untuk tinggal di kawasan rukun ini kan banyak yang mempersepsikan kalau di budaya timur ini kan jadi sedikit negatif gitu ya, merasa kok anaknya nggak mau merawat, tapi justru malah bisa meningkatkan kualitas hidup senior kalau di sini. Iya, nah memang ini adalah pergeseran budaya ya Mbak.
budaya itu kan memang kalau bergeser itu nggak bisa shifting sekaligus. Itu ada apa namanya, perubahan pola pikir. Loh, daripada orang tua saya di rumah sendiri, Iya benar. ya kan, nggak, kalau mencari teman belum tentu temannya nyambung. Benar. Nah, dengan komunitas yang ada di rukun senior living, mereka benar-benar bisa diatur. Iya. Bagaimana, katakanlah misalnya mereka pengen jalan-jalan misalnya, ya udah bikin aja jadwalnya, Iya, gitu benar. kan, di Sebenarnya organize lah. nggak cuman senior aja sih yang pengen kumpul dengan orang yang seusianya, saya pikir semua rentan Oh, iya. usia juga Betul. lebih nyaman untuk mereka berinteraksi dengan yang sebayanya. Betul. Mau anak-anak, dewasa, Betul. ya Pak. Mau generasi apapun saya Generasi kira begitu apapun ya. lebih nyambung dengan sesuai generasinya itu. Iya. Tradisional Pak. Iya, betul, yang begini nih yang seharusnya kita ekspos, kemudian bisa dinikmati oleh orang-orang di luar kita juga, Iya. gitu ya. Ini hal-hal yang sifatnya milik kita ya. Kita benar Pak. Jawa Tengah nih biasanya. Ini ya, Jawa Tengah ya. Ini dari ketan bikinnya Pak. ketan, Ketan campur. campur jagung, Jagung. dipotong-potong, Mhm. disisir sama parutan kelapa sama gula. Oke. Ini enak banget sih ya, emang Nikmat suasananya banget. mendukung banget nih, Iya. nggak panas nggak hujan. Kondisi outdoor begini. Iya. Ini fasilitasnya juga oke sih di sini Pak. Saya jadi mikir nih, besok tua saya tinggal di mana. Tinggal Saya pilih aja. Iya, sebelumnya nggak kepikiran nanti kemana Iya. gitu kan. Awalnya memang nggak kepikir. Lama-lama telah melihat, waduh, enak juga ya. Karena di sini tuh range-nya gede banget. Yang masih sangat aktif. Oh, oke. Disediakan ada rumah di Ya, sana. ada rumah. Ya, di The Villas. The Villas. The Villas itu boleh dihuni oleh Yang orang masih yang aktif 50 plus. Hmm. Jadi pokoknya umur 50 sudah bisa memakai The Villas. Oke, kalau misalnya sudah memerlukan bantuan, Tinggal masuklah pindah ke sini. senior living. Senior living. Ya kan? Senior living masih orang aktif, masih berinteraksi banyak bersama teman-temannya. Habis itu katakanlah misalnya, ya memang secara umum kan manusia akan mengalami Menurun ya, menurunan. mungkin Kesehatan. masuk ke senior care yang lebih intensif lagi, senior care. Benar sih. Semua ditangani oleh tenaga-tenaga yang sudah Profesional. profesional di bidangnya ya. Ya, benar. Ini sekarang saya mikirnya investasi dulu nih Pak, biar besok bisa tinggal. Amin. Oke. Oke. Cukup Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Dalam jamuan meja makan kali ini saya menyuguhkan lepet jagung. Lepet memiliki filosofi dalam bahasa Jawa, yakni silep kang rapat atau tertutup rapat. Filosofi ini bermakna bahwa setelah mengaku salah, maka pihak lain cukup memaafkan dan berusaha untuk tidak mengungkitnya lagi. Lepet jagung ini adalah makanan khas Jawa Timur. Pada umumnya, lepet terbuat dari ketan dan dibungkus dengan daun kelapa.
Di daerah lain, lepet terbuat dari ketan dan dibungkus dengan daun kelapa atau janur. Tak jauh berbeda dengan lepet janur, lepet jagung ini juga terbuat dari ketan dan irisan jagung. Ditambah dengan kelapa parut, gula pasir, dan garam. Jika semua sudah tercampur, lepet jagung ini dibungkus dengan kulit jagung atau yang sering disebut dengan kelobot. Pembungkusnya harus rapat. Inilah yang diartikan sebagai penutup permasalahan dengan permintaan maaf. Karena sesungguhnya manusia adalah tempat kesalahan dan seyogyanya dapat saling memaafkan.